Oke, balik lagi bersama saya Rapce Tarigan dan kali ini ada kedatangan teman saya, sahabat saya, yoi, Gavi Reha. Halo, Pak Rafio, halo semua. Bagaimana kabar Gavni? Udah 3 semester nih, by Ya, Zoom, kabar kuliah. baik sih, Pak. Gimana perasaannya kuliah 3 semester by Zoom? Udah semester 3 kan Eh, sekarang? Semester 3 baru mulai September nanti. Baru Mhm. libur minggu ini. Ya, sejauh ini ya pasti ya nggak nyangka sih akan 2 semester pakai Zoom semua. Tapi ya oke juga sih, Hmm. manageable. Maksudnya ada Hmm. plus minusnya juga. Jadi lebih gampang juga kalau misalnya ada materi yang agak susah dan ketinggalan untuk catch up kan karena udah direkam tinggal replay doang. Oke. Ya, hmm. Wow, jadi nggak bisa ke Jepang lah ya? Iya belum Kam- tahu nih kapan bisa berangkat. Kampusnya memang belum belum bisa buka untuk sana, walaupun Jepang kan protokolnya sangat ketat banget tuh, tapi memang tidak mengizinkan untuk dari luar datang ke Jepang seperti itu. Iya, kalau dari pemerintah Jepangnya nggak boleh, tapi kalau dari kampusnya beberapa sebenarnya udah boleh, kayak beberapa kelas udah ada yang offline, tapi cuma lebih ke pemerintahnya belum ngizinin yang warga negara baru masuk gitu. Oke. Hmm. Dan kamu ngambil political ekonomi atau ekonomi politik? Ya, political economy. Nah, ini agak misleading soalnya konsep politika ekonomi sendiri kan ngerujuknya ke bidang studi sendiri ya. Mhm. Nah, cuman di Waseda tuh karena political economy masuknya karena jurusan ilmu politik sama jurusan ekonominya digabung jadi satu Mhm. fakultas. Jadinya apa jurusan saya lebih mirip kayak apa double degree di political science sama di economics gitu, Pak. Oke. Berarti tetap 4 tahun kan kuliahnya? Iya, tutup 4 tahun. Oke. Sejauh ini gimana? Ada tantangan nggak dalam 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 mengarungi mata kuliah yang sudah dipelajari seperti itu sebagai mahasiswa political economic kayak gitu? Hmm, Sejauh ini sih nggak juga ya kalau misalnya dari political yang dari ilmu politiknya nggak juga, cuman pasti yang kalau dari economicsnya beda banget sih sama ekonomi yang kita belajar di SMA di mana penggunaan matematiknya tuh lebih ekstensif. Jadi tuh pergeseran kurvanya kita nggak sekedar kayak cuman oh kurvanya geser kanan kiri, tapi udah Hmm. mulai ngitung pergeserannya berapa banyak dan preferensi. Jadinya hal-hal yang mungkin kita kira itu tidak bisa dihitung atau tidak bisa Hmm. diukur secara kuantitatif seperti preferensi, utilitas. Nah, itu udah mulai diukur secara matematis dan jadi udah ada kayak perkiraan dan angka eksaknya untuk hal variabel-variabel seperti itu. Oke, jadi lebih 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 kompleks ya ekonominya ya. Ya. Hmm. Dan ini kan apa jurusan yang jarang kalau misalnya di Indonesia kan, maksudnya pasti terpisah ini antara politik dan ekonomi dan ini Hmm. dijadikan satu gitu. Kamu merasa ini muatan muatan pelajarannya lebih sulit kah karena ini dua jurusan yang digabung jadi satu atau sebenarnya B aja gitu, biasa aja kayak gitu? Sebenarnya kembali lagi ke orangnya sih Pak. Kalau misalnya ngambil ilmu politik kan ada orang yang misalnya ngambil jurusan tertentu karena ingin menghindari hitung-hitungan dan matematik. Mhm. Uh, nah itu pasti akan agak kaget kalau misalnya ngambil jurusan ini, walaupun ada gabungan sama ilmu politiknya juga. Tapi Mhm. kan karena ekonomi kan jadi mau nggak mau kita matematiknya juga lumayan ekstensif. Mhm. Dan yang paling baru sih yang maksudnya yang saya dulu dulu sebelum mulai kuliah tuh belum pernah encounter adalah analisis konsep-konsep politik menggunakan alat ekonomi dan metode matematik. Jadinya yang seperti hasil pemilu atau mengapa politisi misalnya tidak
komit terhadap janji mereka, atau mengapa yang kalau misalnya baru ini kan lagi ramai yang baliho Puan Capres 2024. Airlangga. Nah itu Puan, Muhaimin, dan Airlangga. Kenapa mereka ditaruhnya berdekatan gitu loh. Nah itu bisa dianalisis menggunakan alat dan instrumen ekonomi yang bisa dianalisis untuk pertanyaan-pertanyaan ekonomi. Nah ini diaplikasikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ilmu politik gitu Pak. Oke, ini menarik. Ternyata pendekatan politik bisa digunakan juga dalam kerangka berpikir ekonomi ya. Dan kamu bilang bahwa itu kenapa? Kenapa para politisi nggak menepati janji-janjinya dari faktor ekonomi gimana? Kamu melihatnya seperti apa? Oke, yang pasti kan sama seperti model ekonomi pada umumnya, kita berangkat dari asumsi-asumsi tertentu. Nah, kalau misalnya dalam menganalisis fenomena politik ini, kita tuh mengasumsikannya itu politisi sebagai orang yang berusaha memaksimalkan utility dan interest mereka. Mereka kan kepengennya re-election atau dipilih kembali pada periode selanjutnya. Nah, kalau misalnya ketika mereka tidak menempati atau tidak berkomit pada janji pemilu mereka, tapi tidak ada penalti signifikan, maka yang paling efisien dan paling optimal bagi mereka adalah untuk tidak menepati janji tersebut. Kenapa? Karena kan pas menepati janji tersebut, mereka ada cost sendiri atau biaya sendiri yang harus ditepati. Baik misalnya dari politika kapital atau biaya pribadi yang harus dikeluarkan, atau ngelobi sana-sini supaya janji politik tersebut dapat terrealisasikan. Tapi kalau ternyata janji politik tersebut tidak kredibel, ini tidak memberikan ancaman kredibel terhadap kesempatan mereka untuk dipilih kembali pada periode selanjutnya, ya buat apa ditepati gitu lah. Ya sama kayak mungkin kalau kita ngambil contoh misalnya India yang politisinya cuma datang pas ya mau mendekati musim pemilu. Dan baru mensosialisasikan dan berkomunikasi pada masyarakat di periode tersebut dan menjanjikan ini itu, tapi setelah tidak lama, maksudnya setelah beberapa bulan atau beberapa tahun setelah periode pemilu, janji dan komitmen yang mereka berikan pada masyarakat tidak terrealisasikan. Karena pas periode pemilu tersebut, masyarakat tetap memilih mereka. Kenapa? Karena akhirnya janji politik tersebut tidak memiliki peran yang sangat signifikan, tapi yang mungkin lebih, misalnya ada mereka kasih uang sebelum pemilu atau memberikan bantuan tunai secara langsung untuk memastikan atau mengunci suara dan pilihan dari masyarakat. Jadi yang kalau kita sebut-sebut apa dengan serangan fajar lebih efektif, ya akhirnya janji pemilu tidak menjadi faktor yang kredibel untuk memastikan kandidat menepatinya. Oke, ini menarik ya. Berarti artinya gini, kalau kita lihat janji politiknya semakin tidak realistis, harusnya nggak kita pilih dong. Misalnya gini, ketika saya jadi presiden, saya akan mengeluarkan atau membagikan laptop sekian buat masyarakat. Itu kan tidak realistis kan? Secara ekonomi nggak realistis, karena mau ngasih laptop 290 jutaan masyarakat Indonesia itu kayak realistis enggak kan? Kayaknya enggak gitu. Jadi kita ngelihat janji-janji politik itu kadang-kadang tidak realistis ternyata ya dari segi ekonomi. Wow, ini menarik. Dan ini mata kuliah yang kamu gemari saat semester 1 dan 2 apa, Bro? Ketika kamu sudah membagikan tadi, dan kira-kira apa yang menarik buat kamu yang kamu baru dapatkan seperti itu? Kalau dari saya pribadi, yang paling favorit itu ada Comparative Political Economy sama Introduction to Social Choice Theory. Soalnya di sini yang baru banget, maksudnya yang belum pernah saya temukan di SMA, dan maksudnya tuh akhirnya ketemu, saya nih maksudnya minatnya ini dari sub topik ilmu politik dan ilmu ekonomi yang saya tekun ini. Di sini jadinya pada dasarnya mereka ngebahas misalnya pas di Intro to Social Choice Theory, mungkin kita
sama dari segi metodologi, kalau misalnya di ilmu politik biasa kan umumnya kita menggunakan metode statistik, regression analysis, dan survei data. Lebih ke situ kita ngukur keterhubungan antara variabel X dan variabel Y-nya. Nah, cuman kalau di dua ilmu yang baru ini kita diperkenalkan dengan dua instrumen baru, yaitu pendekatan game teoretik dan juga axiomatic approaches. Nah, jadi kalau pendekatan game teoretik itu mereka mempelajari pengambilan keputusan. Jadi kalau misalnya dalam skenario tertentu, kira-kira mana yang paling optimal atau mana yang dipandang paling optimal oleh orang tertentu sehingga mereka mengambil keputusan tersebut. Oke. Dan untuk yang axiomatic approaches, mungkin yang paling menariknya nih, karena ini termasuk baru, pertama saya agak bingung pas pertama mempelajari ini, tapi maksudnya semakin ke sana tuh itu lebih mirip filosofi, ataupun ketika kita menulis esai kan ada premis, dan kesimpulan. Nah, ini sama sebenarnya, cuman kita karena pakai pendekatan matematis, jadi ada premisnya itu kita ganti dengan sebutan aksiom, terus nah kesimpulannya kita bikin dalam bentuk teorema, dan kita tetap ada proses nge-proof-nya. Jadi kan kalau di filosofi kita tetap harus membuktikan kesimpulan kita. Nah, di Intro to Social Choice Theory ini kita juga tetap harus membuktikan teorema kita itu tetap benar berangkat dari aksiom-aksiom yang sudah kita miliki. Cuman yang pasti itu dari outcome kedua subjek tersebut ada banyak hal yang bisa dipelajari. Misalnya di Intro to Social Choice Theory, karena kita mempelajari preference dan utility dari seorang agen atau di sini seorang pemilih, makanya kita juga bisa sekarang memahami kenapa kandidat independen, contohnya di Amerika yang biasanya tetap hampir setiap pemilu selalu ada kandidat independen, tapi suara mereka stagnan di situ. Jadi di situ dijelaskan adanya fenomena strategic voting. Jadi kalau misalnya mereka preferensi paling atasnya itu adalah let's say kandidat independen tersebut, tapi yang preferensi kedua ada kandidat Demokrat, preferensi ketiga adalah kandidat Republikan. Nah, kalau misalnya mereka memilih tetap mencoblos kandidat independen tersebut, terus yang menang nanti akan ada kandidat Republikan, karena jumlah pemilih Republikan dibanding Demokrat itu lebih banyak, kan otomatis mereka rugi, karena kandidat Republik ada di urutan terbawah preferensi mereka. Namun ketika mereka mentransfer suara mereka, jadi mereka tidak memilih kandidat independen, tapi mereka memilih kandidat Demokrat, maka kandidat Demokrat misalnya menang, mereka di situ walaupun kandidat independen yang merupakan urutan teratas preferensi mereka tidak menang, mereka tetap lebih baik kondisinya. Kenapa? Karena kandidat Demokrat di preferensi mereka berada di urutan atas dibanding kandidat Republikan. Jadi di situ. Ini menarik sih. Tapi nampaknya ntar dulu, ini saya mau klarifikasi. Apakah kemudian dalam mata kuliahmu juga mempelajari tentang sistem politik yang kemudian juga mempengaruhi tentang ketatanegaraan, seperti misalnya demokrasi? Apakah kemudian demokrasi kita di Indonesia terkontrol atau tidak? Seperti kan banyak yang kemudian rakyat mengkritik pemerintah, tapi kemudian rakyat lain menyerang yang mengkritik pemerintah, seperti itu. Apakah itu juga dipelajarin dalam mata kuliah GAVI seperti itu? Oh iya, ya juga dipelajari, karena kan kita dalam mempelajari yang perspektif ilmu politiknya itu, kita juga ilmu politiknya kita tambahkan variasi dan variabel-variabel baru. Misalnya periode legislation, periode antar pemilu. Misalnya kalau di Inggris atau di US kongresnya cuma 2 tahun. Per 2 tahun mereka milih anggota DPR, dan di Indonesia per 5 tahun mereka milih anggota DPR. Terus dibandingin kira-kira pengaruhnya apa sih? Misalnya ke yang punishment atau besarnya sanksi dari tidak menepati janji yang diberikan pada pemilu, ataupun misalnya sistem-sistem pemilu kan ada banyak. Nah, di situ kita juga belajar bagaimana perbedaan sistem pemilu itu sebenarnya tuh ketika sistem pemilu atau mekanisme pemilu itu diubah, kandidat yang menang atau hasil dari
pemilu tersebut juga bisa berubah gitu loh. Oke. Tapi kalau di Indonesia sendiri gimana, Gav? Kamu ngelihatnya, apakah sistem demokrasi kita uh, bisa dikatakan cukup baik atau memang masih perlu ditingkatkan seperti itu? Kalau dari Konsekuensi pemilihan 5 tahun tuh apa? Ketimbang yang tadi 2 tahun DPR-nya Amerika. Oke, yang pasti yang pertama dari positifnya dulu kalau misalnya pemilihan 5 tahun, dan kita harus ingat juga di Indonesia, apalagi ketika pemilu sudah dilaksanakan oleh rakyat, tidak lagi dalam DPR, tidak ada yang misalnya contoh yang peristiwa Gus Dur yang dimaksudkan oleh legislatif karena aspek politis, atau misalnya di parlemen Inggris kan ada yang vote of no confidence, padahal masih di perjalanan pemilu yang dekat, contohnya yang kayak Malaysia kemarin. Mahathir kan masih baru-baru aja masuk, tapi tiba-tiba Perdana Menterinya ganti karena parlemennya ada pergolakan politik di parlemen, yang pasti akan ada kestabilan. Jadi kita udah bisa memperkirakan, mengestimasi kira-kira 5 tahun mendatang itu kebijakan politik dan kebijakan yang akan pemerintah ambil itu gimana. Dan dari sini pun akan berdampak ke ekonomi juga. Karena kan biasanya setiap partai atau setiap kandidat memiliki preferensi ekonomi tertentu. Misalnya contohnya kalau misalnya kalau di Indonesia sih menurut saya masih agak buram untuk membedakan per kandidatnya. Tapi kalau misalnya di US yang paling kontras, Demokrat biasanya mereka lebih cenderung untuk menaikkan pajak, Republikan untuk memotong pajak. Dan ketika presiden yang terpilih Republikan 4 tahun, kan bisa mereka perkirakan, kemungkinan besar tuh pajak akan dipotong for the next 4 years, tidak akan lagi ada peningkatan pajak baru. Dan disinilah ini akan mempengaruhi perilaku para firms, ya, para perilaku bisnis dan perilaku konsumen yang akan menentukan apakah mereka akan membeli sekarang atau membeli di kemudian hari. Nah, jadi yang pasti bisa kita katakan ketika periode pemilunya lebih lama, ada stabilitas dan memperkirakan apa yang akan terjadi keesokan harinya tuh bisa menjadi lebih kredibel. Nah, cuman yang salah satu drawback-nya, salah satu hal negatifnya, ini yang perlu kita sadari sebenarnya ketika politisi tidak melakukan atau tidak mengikuti kehendak rakyat, sebenarnya tuh karena kita hidup di demokrasi, dan satu faktor demokrasi itu kita bisa mengambil legitimasi mereka. Nah, cuman hampir di semua negara yang mengambil legitimasi mereka itu bagaimana adalah dengan tidak memilih mereka lagi di pemilu selanjutnya. Nah, jadinya yang pasti kalau misalnya di negara yang periodenya bisa nyampe 5 tahun, ya kita harus menunggu sampai pemilu selanjutnya lagi. Tapi kalau misalnya di negara yang per 2 tahun kongresnya atau DPR-nya itu bisa langsung. Nah, makanya yang cukup menariknya, misalnya kalau misalnya kita ambil contoh di US, pas Trump terpilih menjadi presiden, kan performa dia tuh tidak terlalu memuaskan, dan beberapa orang tidak suka dengan performa Trump menjalankan Amerika Serikat, dan kita kan ingat dia itu anggota Partai Republik. Akhirnya terdampak di pemilu Kongres, pemilu DPR AS, kalau nggak salah 2 tahun setelah pemilu presiden yang memenangkan Trump, Partai Republik kalah suara. Jadi Partai Demokrat yang menjadi dominasi, menjadi yang jadinya, jadi disitulah kita melihat contohnya gimana lost credibility itu bisa terjadi gitu. Wow, ini menarik. Gav, apakah kemudian ketika rakyat kurang puas, salah saat ataupun satu-satunya solusi hanyalah tidak memilih orang ini? Misalnya saya jadi anggota dewan, misalnya saya dipilih rakyat 5 tahun misalnya, kan apakah satu-satunya cara untuk menghentikan ini, saya sebagai orang yang nggak bisa kerja ini hanya tidak memilih dia di 5 tahun ke depan, seperti itu? Adakah metode yang lain, impeachment misalnya, kayak kemarin Trump di impeach sebenarnya, walaupun nggak terlalu ada dampaknya, tapi apakah cuma itu doang caranya tuh? Oke, kalau misalnya dari yang
secara institusional yang ada di undang-undang kebanyakan ya kita dari pemilu atau dari impeachment. Tapi itu pun impeachment kan juga jarang banget terjadi. Jadi walaupun di Amerika Serikat beberapa kali ada presiden yang proses impeachment-nya itu udah terjadi, tapi hasil akhirnya belum tentu terjadi. Jadi ya kayak Trump kemarin, tetap ada proses impeachment-nya bergulir, tapi kan akhirnya dia nggak di-impeach gitu loh. Iya. Nah, jadi yang metode kedua, alternatif kedua itu, ini yang tidak secara de facto ada di konstitusi atau perundang-undangan, tapi melalui dari konsep interest group. Jadi kan kita harus memahami bahwa politisi pada dasarnya mereka juga dipengaruhi oleh interest group. Makanya kenapa seringlah di berita atau sering di demonstrasi politisi yang terlalu berorientasi misalnya pada kepentingan tambang atau kepentingan industri tertentu, karena interest group tersebut yang menyokong mereka. Nah, tapi masalahnya, pertanyaannya kenapa masyarakat awam atau masyarakat misalnya kelas yang lebih bawah, walaupun mereka jumlahnya lebih banyak, yang otomatis kan kalau misalnya jumlahnya lebih banyak, interest group seharusnya tuh mereka memiliki kekuatan yang lebih besar, terutama dalam pemilu juga. Kenapa mereka tidak bisa terlalu mempengaruhi para legislator atau menghukum para legislator mereka ketika mereka tidak menepati janji? Karena ini salah satu hal yang paling menarik dalam konsep interest group. Sebenarnya interest group, semakin banyak orang dalam interest group itu, ternyata interest group itu menjadi semakin lemah. Ya, kenapa? Karena semakin banyak orang dalam interest group, mereka juga memiliki kepentingan pribadi yang beragam. Ya, jadi kalau misalnya kita prinsipnya kepentingan bersama itu bukanlah agregat dari kepentingan pribadi banyak orang yang digabungkan, tapi kepentingan bersama adalah kepentingan yang dapat dimanfaat, yang dapat berdampak positif bagi masyarakat. Tapi bukan berarti itu ada hasil dari kepentingan, misalnya kepentingan saya, kepentingan para co, kepentingan orang ketiga itu kita gabungkan dan itu menjadi kepentingan bersama, nggak seperti itu. Nah, makanya ketika kepentingan interest group tersebut, karena orang-orang anggota dari interest group-nya semakin banyak, maka kepentingan pribadinya juga semakin beragam, keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan interest group ini semakin sedikit, karena bisa saja kepentingan interest group ini semakin menjauh atau semakin berbeda dari kepentingan pribadi mereka. Dan kita harus ingat, kegiatan atau berpartisipasi dalam interest group, dan ini salah satu asumsi yang paling mendasar kita pakai adalah juga ada cost-nya, atau juga ada harga sendiri. Jadi semua hal itu ada cost atau harga sendiri, atau harganya tersendiri. Mungkin tidak dengan harus membayar, tapi kan bisa aja dengan waktu atau usaha. Nah, itu kita harus take into account juga. Atau misalnya kalau misalnya kita demonstrasi, ada resiko untuk bisa ditahan polisi, di blacklist, atau terganggu pekerjaannya gitu. Ini menarik ya. Sebagai mahasiswa ekonomi politik atau political economy, saya kemarin melihat tulisanmu tentang Omnibus Law. Gimana tanggapanmu soal Omnibus Law? Ini kan kejadiannya sudah setahun yang lalu kan, dan itu cukup mengganggu stabilitas politik kita seperti itu. Kamu pribadi pandangannya soal Omnibus Law apa seperti itu? Ya, sebenarnya untuk nyatain Omnibus Law itu baik atau buruk, sulit sih. Kayaknya hampir semua kebijakan pemerintah, kalau misalnya kita bilang, kebijakan ini baik, sepenuhnya baik, atau kebijakan itu sepenuhnya buruk, hampir mustahil. Tapi lebih kita evaluasi lagi dampak positif dan dampak negatifnya itu apa. Yang pasti di Omnibus Law itu, yang UMKM termasuk salah satu pihak yang paling diuntungkan, karena ada lebih banyaknya bantuan dari pemerintah. Jadi tidak hanya dalam peringanan regulasi, tapi lebih dalam assistance dan juga sokongan dan dukungan pada mereka supaya mereka bisa berkembang lebih jauh. Tidak hanya meraup pasar domestik, tapi juga bisa meraup pasar asing. Nah, cuman beberapa
hal yang memunculkan perdebatan dan yang mungkin ini agak debatable, ini soalnya ini udah kembali lagi ke hal-hal yang dalam bentuk normatifnya. Misalnya pertanyaan, apakah sistem ekonomi dan pemerintahan itu lebih baik disentralisasi atau didesentralisasi, Oke. regulasi atau deregulasi. Soalnya kan di Omnibus Law pada dasarnya mereka membawa cukup paradoksikal, karena regulasi di pihak daerah beberapa ada yang langsung dipindahkan ke pusat, ke kementerian, ya, yang merupakan di satu sisi adalah sebuah cerminan dari sentralisasi, tapi pada saat yang sama ya di sisi lain ada yang deregulasi, yang beberapa perizinan dan maupun penalti perusahaan banyak yang disederhanakan supaya tidak double. Makanya di sinilah masyarakat ini mungkin ada beberapa yang pro deregulasi akan mendukung, ada yang pro sentralisasi akan mendukung, tapi di saat yang sama yang menentang sentralisasi kemungkinan besar akan menentang Omnibus Law tersebut juga. Jadi kita harus kembali lagi mempertanyakan Omnibus Law ini pihak mana yang diuntungkan dan pihak mana yang dirugikan gitu. Oke. Tapi kayaknya gini sih, Gal. Kalau menurut saya kayak peraturan mana yang bisa menguntungkan semua orang kan nggak bisa gitu loh. Karena apapun peraturannya pasti ada aja orang yang nggak suka, ada aja orang yang tersinggung kayak gitu. Kita udah baik juga pasti ada juga yang nggak suka kayak gitu. Jadi perihal Omnibus Law ini ya mungkin salahnya pemerintah adalah kurang komunikasi kali ya. Komunikasi publiknya masih kurang kali ya. Sehingga ketika ini digulirkan lalu dengan cara disahkan buru-buru seperti itu mungkin mendapat kesan bahwa wah ini nggak benar apa segala macam. Ya mungkin Menteri Komunikasinya harus diganti lah. Sebenarnya harus kembali lagi kita antara ke DPR atau Kemenkyu-nya atau Kementerian Ketenagakerjaan, karena masalahnya beberapa isu dan topik yang di-tackle Omnibus Law ini kan sangat teknis. Jadinya benar-benar, apalagi karena dia Omnibus, dia banyak keterikatannya dengan undang-undang yang berusaha dia ringkas. Iya. Nah, masalahnya mungkin ketika orang mengkritik undang-undang tersebut, nggak semuanya lihat undang-undang yang berusaha diringkas maupun aspek-aspek teknis tersebut. Nah, masalahnya yang paham aspek-aspek teknis tersebut kan lebih yang pembuat regulasi sendiri dalam ini anggota-anggota DPR ataupun kementerian-kementerian yang benar-benar ngurusin hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan, Keuangan dan sebagainya. Jadinya mereka juga harus membantu mengkomunikasikan ke masyarakat, jadi biar nggak ada demo kayak kemarin lagi. Apalagi ini kan topik sensitif, ketenagakerjaan itu kan sensitif banget. Orang sumber gimana mereka dapat makan menjadi sumber penghidupan itu hal yang walaupun orang-orang punya perspektif berbeda terhadap hal tersebut, itu mempengaruhi semua orang. Makanya ketika orang dengar ini mau diubah, wah kayaknya sumber masukanku akan terancam, ya pastilah akan timbul sebuah gejolak yang besar dari elemen-elemen masyarakat. Oke, ini menarik. Gaf, apakah dalam dunia demokrasi ada buzzer dalam yang kamu pelajari? Kayaknya ini menjadi dilema ya ketika maksudnya nggak tahu apakah kamu berpikir yang sama dengan saya atau tidak. Tapi bagi saya ketika melihat situasi sekarang kita menyampaikan kritik, tiba-tiba ada masyarakat lain yang membela mati-matian salah satu tokoh misalnya seperti itu. Apakah dalam dunia demokrasi separah itukah ketika kamu mempelajari tentang kebijakan politik atau yang lainnya sebagai yang kamu udah pelajari seperti itu? Oke. Ya, yang pasti sebenarnya buzzer ini maksudnya walaupun mungkin keterhubungan antara media dan politik itu sudah ada sejak dulu dan sudah lama, banyak fenomena-fenomena yang seperti ini, kemunculan buzzer ini bukanlah hal yang lazim, terutama di perpolitikan paruh kedua abad ke-20. Makanya kalau misalnya dari kita, karena kalau misalnya kita memandang ilmu politiknya tidak secara normatif, sebenarnya buzzer tidak masalah, karena kan akhirnya mereka
mengikuti prinsip yang kebebasan berekspresinya sendiri. Dan beberapa orang kan ada yang menginterpretasikan kebebasan berekspresinya ke hal yang ekstrim, sekiranya bahkan ketika kepercayaan atau perspektif tersebut salah, orang tetap memiliki hak untuk mengekspresikannya. Kenapa? Supaya mereka bisa dituntun, mereka bisa tahu bahwa itu salah dan dituntun pada kebenaran. Nah, itulah mungkin harapannya kenapa buzzer tidak dilarang. Mungkin dengan adanya interaksi antara buzzer dan orang yang menentang kandidat pilihan mereka, timbullah sebuah moderasi. Karena kan di satu sisi kita bisa mengklaim buzzer itu adalah akibat dari partisanship atau ekstremisme politik. Ketika seseorang terlalu mendukung kandidat mereka sampai mereka tidak melihat perspektif orang lain. Nah, tapi dengan adanya buzzer yang bertentangan, akhirnya itu akan membantu menyeimbangkan karena mereka bisa paham ekstrimnya atau mungkin dalam bentuk aslinya kepercayaan atau kebijakan yang dipropos oleh kandidat tertentu tuh ini, dan kebijakan dan kepercayaan yang dipropos oleh kandidat lain itu ya seperti itu, kayak gitu, Pak. Oke, ini menarik, Gap. Tapi Gap gini, dalam situasi saat ini soal politikal dan ekonomi, saya ingin tanya, kenapa Pak Jokowi kemudian dalam hal PPKM darurat tidak berani lockdown misalnya? Apakah ini berpengaruh dengan ekonomi juga seperti itu? Kebijakan politik dia kemudian dipengaruhi oleh ekonomi saat ini seperti itu. Apakah kamu melihatnya seperti itu? Ya, kalau misalnya dari PPKM, kembali lagi ke perspektif sih. Kalau misalnya dari ekonominya, ya udah pasti akan ada yang dirugikan, pihak-pihak yang dirugikan kan, karena ya kalau misalnya mobilitas berkurang, sekarang orang-orang misalnya nggak boleh ke tempat perbelanjaan, tempat rekreasi kan, orang-orang yang dari pemasukannya dari situ, dan juga pengeluaran konsumen atau pengeluaran rumah tangga kan juga mungkin seharusnya menurun secara teoritis. Nah, tapi di hal yang lain, pada sisi yang lain, ya PPKM bisa membantu menurunkan jumlah kasus corona seharusnya ya. Nah, tapi kalau misalnya kita seharusnya, nah, tapi kalau kita lihat kan lagi tidak seperti itu ternyata. Iya. Tapi kalau kita lihat lagi ke ke kebijakan Jokowi, ya kembali lagi kalau misalnya kita ngambil dari pendekatan yang memandang dari interest, ya, yang kebijakan itu didominasi oleh interest kelompok tertentu, ini adalah rivalry antara interest mereka yang ingin ekonomi berjalan, atau misalnya ekonominya paling tidak menurun lah, dan pengeluaran pemerintah itu tetap stagnan dan tiba-tiba tidak melonjak naik, sama pihak-pihak yang ingin pemerintah itu mengisi stagnasi ekonomi sekarang dengan menambah pengeluaran, yaitu misalnya dengan subsidi, jadi PPKM, tapi pemerintah mengeluarkan subsidi, BLT, dan sebagainya. Nah, mungkin, tapi sebenarnya ini tidak sesederhana hanya melihat dari, orang yang kepengen kebijakan ekonominya lebih kontraksioner, atau orang yang memilih kebijakan ekonominya lebih ekspansioner, tapi juga melihat kepada pihak-pihak yang seberapa banyak mereka mempertimbangkan performa ekonomi di kedepannya, performa ekonomi di masa yang akan datang. Karena kita harus ingat, ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran, kan pasti pengeluaran tersebut akan dibayar. Nah, dibayarnya dengan apa? Ada dua instrumen, bisa dengan utang ataupun bisa dengan pajak. Dan di kemudian hari pemerintah kan untuk membayar tersebut supaya masyarakat lebih terdorong untuk membantu pemerintah dalam membiayai kekurangan anggaran yang dipakai untuk meningkatkan pengeluaran. Pada saat ini pemerintah menaikkan suku bunga, dan kedua pemerintah menaikkan pajak. Nah, ini bagi orang-orang yang fokus ke depan, mereka nggak mau, karena mereka nggak suka dengan pajak dinaikin.
Dan Ya. pajaknya itu kan akan dinaikkan di masa yang akan datang. Jadi mereka lebih prefer ekonomi sekarang tuh agak turun, tapi Iya. tidak akan berbeda banyak dengan kedepannya dibanding mereka harus merasakan ekonomi sekarang tetap stagnan, tidak turun, Mhm. tapi kedepannya harus ada peningkatan pajak dari pemerintah gitu, Pak. Oke. Ah, ini pandangan dari masyarakat awam ya, maksudnya gini. Ah, Oke. pemerintah katanya nggak punya uang, tapi korupsi menteri bisa. Itu gimana kamu melihatnya? Apakah kemudian kita benar-benar Indonesia ini nggak punya uang kalau dianalisis secara ekonominya seperti itu? Hmm, kalau uang ada, anggaran ada, Indonesia pasti ada karena Hmm. maksudnya kita bandingin sama negara-negara besar lainnya, Indonesia termasuk yang defisit anggarannya tuh minim. Hmm. Nah, tapi salah satu masalah utama yang eh, dimiliki Indonesia ternyata termasuk kalau kita ngomongin dari konsep anggaran, kebijakan Ya. fiskal, dan pembiayaan, bukan terlalu pada adanya anggaran tersebut atau enggak, tapi lebih pada likuidasinya, Oke. pencairan anggaran tersebut. Karena kita harus ingat korupsi dan sebagainya itu bukan bukan jadi mungkin kita analoginya bukan pemerintah nyimpan uang di sebuah vault atau di Hmm. sebuah peti dan koruptor itu ngebuka peti tersebut Hmm. lalu diambil, tapi lebih ketika pemerintah mau ngambil uang dari peti dan dikasih ke masyarakat pas uangnya sedang di jalan tersebut, nah koruptor ngambil pas bagian tersebut, sama seperti yang Mensos kemarin Hmm. Ya. contohnya. Hmm. Pada dasarnya dia ngambil sedikit dari BLT, dia ambil sedikit bagiannya untuk dirinya sendiri. Jadi pas uang Oke. itu udah keluar untuk disampaikan kepada masyarakat, itu yang pertama. Dan Hmm. kedua adalah untuk mencari siapa yang siapa yang berhak mendapatkan BLT tersebut. Karena kan bantuan tunai dan sebagainya itu kan dialokasikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Nah, tapi Hmm. masalahnya gimana pemerintah bisa menentukan masyarakat yang kurang mampu? Misalnya kalau misalnya mengingat Indonesia sendiri kan arkipelago, dan maksudnya Indonesia tuh bukan negara yang segitu urban, masih banyak yang Ya. tinggal di pedesaan dan Hmm. daerah-daerah terpencil, akan menimbulkan masalah ketika misalnya mereka belum melengkapi data-data administratif, Hmm. misalnya mereka udah butuh banget, tapi BLT nggak bisa dikasih karena mereka belum ada data administratifnya. Disitulah masalahnya. Nah, makanya beberapa pihak berpropos untuk menangani masalah data tersebut, masalah Hmm. sulitnya menentukan siapa yang mampu dan siapa yang tidak, pemerintah tidak bisa mengandalkan data pribadi terus. Jadi, maksudnya tidak bisa mengandalkan data yang dimiliki pemerintah terus. Jadi nggak bisa masyarakat ke pemerintah mendaftarkan diri, lalu pemerintah ngasih BLT. Tapi beberapa ngepropos misalnya ngelihat dari data-data yang dimiliki oleh sektor swasta. Misalnya penggunaan HP atau internet seseorang per bulannya dengan Hmm. asumsi paket data atau uh, pulsa yang Hmm. orang beli setiap bulannya itu Hmm. kan proporsional dengan pemasukan mereka per bulan gitu, Pak. Oke. Oke. Hmm, Oke, berarti sebetulnya kasus korupsi ini bukan karena pemerintah nyimpan uang langsung uangnya diambil dari brankas misalnya, tapi karena uangnya ini dicairkan untuk masyarakat tapi ditilep seperti itu. ya, Wow, ini ada menarik. fee-nya. Uang jalan lah istilahnya ya. Ya, Wah, bangke juga ya, benar ya. Jadi, wow. Termasuk soal lobster itu juga bagian dari situ ya, pencairan dana itu ya. Atau korupsi lobster itu sebenarnya dari benihnya itu dijual lalu uangnya buat dia seperti itu. Oke, kalau misalnya dari lobster sendiri sebenarnya mekanismenya agak beda Hmm. sama yang Kemensos. Karena kan lobster itu terjadi pas di tender perusahaan. Jadi Hmm. kalau misalnya proyek pemerintah dan menentukan perusahaan swasta mana yang akan ngambil, mereka ada tender. Hmm. Nah, biasanya korupsi ini terjadi di tender. Jadinya Oke. pemerintah, jadinya pihak yang ngurusin tender tersebut, pihak dari pemerintah dijanjikan oleh pihak swastanya, kalau kamu menangin aku tender ini, mereka akan dapat bagian, mereka akan dapat fee. Nah, disitulah Oke. jadinya ini Hmm. korupsinya
bukan serta-merta bukan kayak mereka nyuri atau nyolong uang negara, tapi lebih merugikan negara. Kenapa merugikan negara? Soalnya mungkin kalau perusahaan yang menang tender itu perusahaan yang benar-benar bisa menawarkan harga paling rendah atau yang paling optimal, kan negara akan lebih efisien, ya kan? Nah, jadi di sini makanya timbullah kerugian negara gitu. Oke, I see. Wow. Ini menarik sih. Tapi menurutmu 11 tahun cukupkah Mensos hukuman? Nah, masalahnya ini kalau hukum kan di undang-undang maksudnya walaupun udah ada kayak berapa tahun korupsi ini seharusnya dikasih berapa tahun, tapi tetap ada kayak hal-hal yang dipertimbangkan. Nah, ini yang maksudnya saya kurang tahu dan saya kurang paham hakim-hakim tersebut apa yang dipertimbangkan oleh mereka. Karena kan kalau misalnya kita bandingin sama pengadilan Amerika yang diputuskan oleh juri, dan akhirnya kan dua pengacaranya tuh harus beradu orasi yang akhirnya kan karakter dan latar belakang terpidana kasus tersebut akan terlihat jelas oleh masyarakat awam. Nah, tapi cuman di sini karena keputusannya diambil oleh majelis hakim yang dasar acuan itu kemungkinan besar hanya sesama majelis hakim yang mengetahui, jadinya agak sulit untuk bilang apakah apa sih hukuman yang pantas untuk koruptor gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya juga ada perspektif baru yang bilang kalau korupsi itu adalah akibat dari deregulasi, akibat dari inefisiensi atau peraturan yang terlalu mengikat. Misalnya kembali lagi ke contoh yang benur tersebut, bisa aja ya motif perusahaan tersebut rela korupsi atau menjanjikan ini itu supaya dimenangkan tender karena dia khawatir kalau dia tidak melakukan tersebut perusahaan lain yang akan melakukan tersebut. Kayak gitu, Pak. Oke, ini menarik. Wow, kebijakan politik ternyata juga bisa dilihat dari faktor ekonomi dan itu jelas nyata ya dari apa yang sudah kita diskusikan panjang lebar ini. Gaf, tapi terakhir Gaf, maksudnya kenapa di saat pandemi gini para politisi memasang baliho gitu? Kamu melihatnya gimana deh? Apakah memang apakah itu bagian dari strategi politik atau bagaimana seperti itu? Oke, sebenarnya gini, maksudnya walaupun mungkin kalau dari hitung-hitungan politik sekarang 2021 2024 itu udah maksudnya periode yang pendek dan harus mulai kampanye dari sekarang. Kalau misalnya aku ngelihatnya lebih mengapa politisi itu tiba-tiba semuanya masang baliho, itu karena diawali oleh satu politisi. Ketika satu politisi memulai dengan memasang baliho, kan akhirnya kita asumsinya jadi cuma ada baliho dia doang. Terus jadinya exposure atau masyarakat sekitar cuma tahunya kandidatnya itu doang. Nah, tapi dengan memasang baliho baru atau baliho dari kandidat lain, paling nggak itu bisa meminimalkan raupan suara atau popularitas kandidat yang pertama kali memasang baliho, akhirnya tertransfer sebagian pada kandidat yang memasang baliho kedua kali. Nah, terus akhirnya kandidat ketiga juga memasang baliho lagi. Lalu kandidat keempat ini itu lebih sebuah respons terhadap tokoh yang memasang baliho pertama kali gitu loh, Pak. Oke. Wow. Jadi memang sebetulnya strategi politik harus dimulai dari sekarang kali ya? Iya, bisa itu juga, dan kembali lagi karena kan di politik kadang-kadang nggak cukup untuk meraup suara sebanyak-banyaknya, tapi juga meminimalkan suara lawan kita. Nah, disinilah kenapa jangan sampai ada kandidat yang memonopoli baliho. Oke, I see. Wow, ini menarik. Gav, thank you. Ini diskusi yang menarik dan saya akan upload setelah ini. Ada yang diedit nggak? Nggak ada lah ya.
Aman lah ya. Oke kok, aman semua. Aman ya. Tidak menyindir partai apapun kan? Iya kan paling cuma contoh sampel aja, kayaknya aman deh seharusnya. Aman. Kamu tertarik mau jadi politisi 10-15 tahun ke depan? Masalahnya Jawabanmu pasti akan tanggung. berbeda nih kalau kamu jadi politisi, pasti. Oh ya. Oke, gimana? Kamu tertarik politisi 10-15 tahun ke depan? Kayaknya sih ya. Dari argumentasinya sih udah politik banget ini. Ya enggak, maksudnya kan sebenarnya kalau membuat kebijakan, merumuskan kebijakan dan menyusun apa pemerintah mau ngambil langkah apa, sebenarnya lebih efisien maksudnya antara kita masuk dari jalur akademia, jadi lebih soalnya kan contohnya yang Kemenq, Kepala Badan Kebijakan Fiskalnya dan Sri Mulyani juga apa kan latar belakangnya ada dari akademia, mereka kan dari dosen-dosen UI. Maksudnya dibandingkan kalau misalnya jadi politisi, jadi anggota DPR, udah biaya kampanyenya banyak, dan di Indonesia kan, maksudnya DPR punya wewenang, DPR punya kekuasaan, tapi maksudnya akhirnya sebagai negara yang sangat presidensial, kebijakan dan keputusan akhirnya itu akhirnya diputuskan oleh lembaga eksekutif, oleh istana dan kementerian-kementeriannya gitu loh. Oke. Wow. Gavi, thank you sudah ngobrol sama saya. Justru ini menjadi hal yang menarik karena kamu sudah semester 3, nanti tahun depan semester 5, dan mungkin pemahamannya akan lebih baru lagi soal politik dan ekonomi. Dan nanti tahun berikutnya kamu sudah semester 7, semester 8, dan kamu menjadi orang yang matang dalam berpikir politik dan ekonomi. Dan ini menjadi suatu it's an honor buat saya bisa kenal sama kamu. Kalau nggak dikenalin John mungkin akan berbeda seperti itu. Dan ya saya berharap kita masih tetap menjadi teman seperti itu, bukan kelak kamu jadi politisi dan pasti saya akan mengkritik pastinya. Pasti seperti itu, dan tetap ya kritik itu bagian dari demokrasi dan bagian dari stabilitas negara, karena saya lihat para oposisi sekarang sudah dirangkul semua, jadi kayaknya kritik hanya dilontarkan oleh masyarakat awam seperti itu. Oke, Gav, thank you ya, dan saya akan stop record dulu.